Cinta itu buta, kata mereka. Tapi bagaimana jika kebutaan itu disengaja, dipertontonkan di depan mata ribuan pasang mata yang menghina? Inilah kisah Hanif, sang pahlawan desa yang rela menikahi gadis sampah berkaki layu, Arini. Jangan kaget jika di akhir kisah ini, air mata Anda bukan lagi karena haru, tapi karena terkejut melihat siapa sebenarnya Arini dan apa yang tersembunyi di balik kubu kreyotnya. Siapkah Anda melihat rahasia itu terbongkar? Halo sahabat setia yang haus akan kisah-kisah penuh intrik dan makna. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Sebelum kita menyelami lebih dalam lautan emosi dan kejutan ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan sebarkan kisah ini ke seluruh penjuru dunia maya. Semoga Anda semua selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan prima, kebahagiaan yang tak terhingga, dan rezeki yang mengalir deras seperti air bah yang membawa berkah. Oh ya, dari kota mana saja nih para penikmat kisah luar biasa ini? Yuk absen dan ramaikan kolom komentar di bawah. Bab 1. Pinangan yang dihina dan bisikan neraka desa. Desa Sidomulyo adalah desa kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya perkebunan teh. Di sana, gosip menyebar lebih cepat daripada api di padang ilalang kering, dan penilaian sosial seringkali lebih kejam daripada bilah pedang. Di tengah hiruk-pikuk bisikan-bisikan itu, nama Hanif, seorang pemuda tampan dengan kulit legam terbakar matahari dan otot kawat tulang besi, menjadi pusat perhatian. Bukan karena ia baru saja menjuarai lomba panjat pinang, melainkan karena keputusannya yang dianggap gila oleh seluruh penduduk desa. Hanif mau menikahi siapa? Suara Mak Jah, tukang gosip nomor wahid di desa, memekakkan telinga di warung kopi Pak RT. Arini, gadis pincang yang tinggal di gubuk reot itu. Sudah gila apa anak itu? Desas-desas itu bagai virus yang menyebar, dari warung kopi ke pos ronda, lalu ke pasar, hingga ke tiap-tiap dapur rumah tangga. Hanif, pemuda berusia 25 tahun itu, adalah idaman para gadis desa. Wajahnya rupawan, senyumnya menawan, dan tenaganya tak perlu diragukan. Ia adalah kuli panggul di pasar desa, namun setiap gerakannya memancarkan karisma yang sulit diabaikan. Para ibu seringkali mencoba menjodohkannya dengan putri-putri mereka yang mekar, dengan kulit kuning langsat dan pinggang ramping menggoda. Namun, mata Hanif hanya terpaku pada satu sosok, Arini. Arini. Nama itu bagi sebagian besar warga desa identik dengan kemiskinan dan cacat. Ia adalah yatim piatu yang ditinggal mati orang tuanya sejak kecil, mewarisi gubuk reot di pinggir sungai yang airnya keruh. Kakinya yang satu memang lebih pendek, membuatnya berjalan pincang dan sedikit menyeret. Pakaiannya selalu lusuh, rambutnya seringkali diikat seadanya, dan kulitnya kecoklatan karena sering berjemur. Ia tak pernah protes, hanya tersenyum tipis saat anak-anak mengejeknya, atau saat ibu-ibu menyindirnya di depan umum. Namun, di mata Hanif, Arini adalah permata yang tersembunyi. Ia melihat ketulusan di sorot mata Arini yang sendu, kelembutan di senyumnya yang jarang terlihat, dan kekuatan yang tak tergoyahkan di balik tubuhnya yang rapuh. Hanif tak peduli ejekan warga. Hanif, kamu itu terlalu tampan untuk jadi pendamping sampah desa seperti Arini, kata seorang pemuda sambil menyikutnya. Lihatlah itu, gadis-gadis di sini jauh lebih segar dan montok. Kamu bisa pilih yang mana saja. Hanif hanya tersenyum tipis, sorot matanya tajam namun tenang. Kecantikan fisik akan memudar, kekayaan bisa lenyap, tapi kebaikan hati itu yang akan abadi. Jawabnya membuat si pengejek terdiam. Keputusan Hanif untuk melamar Arini, meski tanpa restu desa sudah bulat. Ia datang ke gubuk reot Arini yang hampir rubuh, membawa sebuket bunga melati liar yang ia petik sendiri. Arini yang sedang menumbuk singkong untuk makan malam terkejut melihat Hanif berdiri di ambang pintu, dengan mata penuh cinta. Arini, kata Hanif, suaranya mantap. Maukah kamu menjadi istriku, menjadi pendamping hidupku? Arini terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Bukan air mata kesedihan, melainkan keharuan. Ia tahu, pinangan Hanif adalah sebuah tantangan. Tantangan bagi diri Hanif sendiri, dan tantangan bagi pandangan picik seluruh desa. Ia memandang Hanif seolah mencari keraguan di mata pemuda itu. Tapi yang ia temukan hanyalah keteguhan. Arini mengangguk pelan. Hatinya berdesir aneh. Sebuah rahasia besar,
Sebuah permainan yang ia susun rapi, kini akan berlanjut ke babak baru. Dan Hanif, si pemuda jujur itu, tanpa sadar telah menjadi bagian terpenting dari sandiwara ini. Sementara di luar, di balik semak-semak, Makjah dan beberapa ibu-ibu desa sibuk mengintip. Bisikan mereka seperti jerita neraka. Hanif benar-benar gila. Dia mengorbankan masa depannya untuk gadis cacat itu. Mereka tidak tahu bahwa kegilaan Hanif justru akan membukakan gerbang menuju takdir yang tak pernah mereka bayangkan. Takdir yang jauh lebih gila dan seksi dari semua gosip yang pernah mereka dengar. Udara malam di pinggir hutan desa Sidomulyo terasa menusuk tulang. Namun bagi Hanif, dingin itu tak terasa saat ia melangkah menuju gubuk Arini. Di pundaknya tersampir beberapa lembar papan kayu bekas dan segulung plastik tebal yang ia beli dari sisa upahnya mengangkut beras seharian. Baginya, melihat Arini tidur tanpa tetesan air hujan di wajahnya adalah sebuah kepuasan yang lebih seksi daripada sekedar menghamburkan uang di kedai minuman. Arini menyambutnya dengan tatapan sendu yang selalu berhasil menggetarkan nurani Hanif. Di dalam gubuk itu, hanya ada sebuah dipan bambu yang sudah berderit, satu meja kayu yang kakinya diganjal batu, dan aroma tanah yang lembab. Tidak ada perhiasan, tidak ada barang mewah. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam bagi orang biasa, namun terasa seperti surga bagi Hanif karena ada Arini di sana. "Mas, kenapa kamu masih melakukan ini?" Suara Arini lirih, hampir tenggelam oleh suara jangkrik. "Orang-orang di pasar bilang kamu pria bodoh. Kamu bisa mendapatkan gadis mana saja dengan tangan kekarmu itu. Tapi kamu malah membuang keringat di gubuk busuk ini." Hanif berhenti memaku kayu. Ia menoleh dan mendekati Arini. Dengan lembut, ia mengusap sisa debu di kening gadis itu. "Arini, kecantikan yang mereka puja itu seperti bunga Kamboja. Indah dilihat tapi tumbuh di tanah makam. Aku lebih suka mencari mutiara di dasar lumpur. Tubuhku kuat bukan untuk pamer di depan gadis-gadis genit, tapi untuk melindungimu." Kata-kata Hanif begitu dalam, terasa lebih menggoda daripada rayuan gombal pria kota. Ada maskulinitas sejati dalam ketulusannya. Arini menunduk, menyembunyikan rona merah di pipinya. Ia merasa sangat berdosa, namun ia harus memastikan satu hal. Apakah pria ini mencintainya karena belas kasihan, atau memang karena jiwanya? Malam semakin larut, Hanif pamit pulang setelah memastikan atap gubuk itu tak lagi bocor. Begitu sosok Hanif menghilang di kegelapan hutan, transformasi mengejutkan terjadi. Arini yang tadinya terlihat sangat rapuh, bergerak dengan gesit. Ia merogoh ke bawah bantal lusuhnya yang berbau apak. Bukan bungkusan nasi basi yang ia keluarkan, melainkan sebuah telepon satelit terenkripsi dengan teknologi mutakhir yang harganya setara dengan 10 hektar kebun teh di desa itu. Dengan jari-jari yang lentik dan bersih, yang selama ini ia sembunyikan dengan sapuan debu arang, ia menekan sebuah nomor. "Lapor Nona Muda." Suara berat di seberang telepon terdengar sangat formal. "Semua aset di kota sudah disiapkan. Tim pengamanan sudah berada di radius 5 km. Apakah tes ini harus dilanjutkan? Pria itu, dia benar-benar hidup dalam kemiskinan hanya untuk menolong Anda." Arini menatap pintu gubuknya yang miring. "Lanjutkan. Dia satu-satunya pria yang menyentuh tanganku yang kotor tanpa rasa jijik dan menatap kakiku yang pincang dengan rasa hormat. Aku ingin tahu, sampai di mana batas kesabarannya saat seluruh dunia menghinanya karena aku." Arini menutup telepon itu. Ia kembali membebat kakinya dengan kain kumal, mengoleskan sedikit celaga ke wajahnya, dan kembali menjadi gadis sampah yang malang. Di balik kemalaratan yang ia pertontonkan, Arini sebenarnya adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis Adiningrat yang memiliki aset triliunan. Namun, malam ini, ia hanya ingin menjadi wanita yang dicintai pria jujur bernama Hanif. Sebuah permainan berbahaya yang melibatkan hati dan harga diri baru saja dimulai. Langit Sidomulyo seolah ikut bersekongkol dengan lisan tajam para warga. Mendung tebal menggantung, menciptakan atmosfer yang gerah dan menekan. Bagi Hanif, tekanan itu nyata.
ketika ia tiba di tempatnya bekerja sebagai kuli angkut. Mandor pasar, seorang pria berperut buncit yang selalu iri dengan ketampanan Hanif, melemparkan bungkusan upah terakhirnya ke tanah. Ambil itu, dan jangan kembali lagi. Aku tidak mau sial karena mempekerjakan pria yang otaknya sudah pindah ke kaki pincang si Arini. Gertak sang mandor. Tawa pecah dari kuli-kuli lain. Hanif terdiam. Ia memunguti uangnya yang berserakan di tanah yang becek. Hilangnya pekerjaan ini berarti hilangnya satu-satunya sumber dana untuk akad nikah yang tinggal menghitung hari. Dengan langkah berat namun punggung yang tetap tegak, Hanif menuju gubuk Arini. Ia menemukan Arini sedang duduk di tangga gubuk, mencoba menjahit bajunya yang robek dengan benang seadanya. Kehadiran Hanif disambut isak tangis yang tertahan. Arini sudah mendengar kabar itu. Di desa ini, berita duka melesat lebih cepat daripada doa. "Mas, berhentilah. Lihat apa yang terjadi padamu karena aku." Arini terisak, memegang kaki Hanif yang berlumpur. "Kamu kehilangan pekerjaan. Kamu dihina. Dan sekarang kita tidak punya apa-apa untuk makan. Batalkan saja pernikahan ini. Aku tidak mau menjadi beban yang menghancurkan hidupmu. Kamu pantas mendapatkan wanita yang lebih sempurna." Hanif berlutut, menyejajarkan wajahnya dengan Arini. Di bawah rintik hujan yang mulai turun, Hanif memegang kedua pundak Arini. Tatapannya begitu intens, sebuah maskulinitas yang melindungi, membangkitkan gairah keberanian yang belum pernah Arini rasakan dari pria manapun. "Arini, dengarkan aku." Suara Hanif rendah, namun menggelegar di dada Arini. "Dunia mungkin melihatmu sebagai beban, tapi bagiku, kamu adalah jangkar yang membuat hidupku tetap berpijak. Aku tidak butuh restu orang-orang yang hatinya busuk. Jika aku harus merayap dan bekerja 2 kali lebih keras untuk memberimu sesuap nasi, akan kulakukan. Aku menikahimu bukan untuk kakimu yang kau anggap kurang, tapi untuk jiwamu yang jauh lebih utuh dari mereka semua. Aku akan menjadi kakimu, dan kamu akan menjadi tujuanku." Kata-kata itu terasa begitu seksi karena kejujurannya yang murni, membuat jantung Arini berdegup kencang. Ia hampir saja ingin melepaskan semua penyamarannya saat itu juga dan memeluk Hanif dengan segala kemewahan yang ia punya. Namun Arini menahan diri. Ia ingin melihat satu hal lagi, keteguhan Hanif saat benar-benar tidak memiliki apa-apa. Malam itu, di bawah guyuran hujan badai, Hanif tetap terjaga di depan gubuk Arini, memastikan air tidak masuk ke dalam, sementara Arini kembali merogoh telepon satelitnya. "Siapkan gaun pengantin yang paling indah, namun sembunyikan di dalam kotak kayu tua. Dan pastikan seluruh armada kita siap bergerak dalam waktu 48 jam. Ujian ini hampir selesai." Pagi itu, desa Sidomulyo tidak terbangun oleh kicau burung, melainkan oleh tawa sinis yang menggema di setiap sudut pasar. Hari yang seharusnya menjadi hari paling sakral bagi Hanif dan Arini, justru dianggap sebagai lelucon tahunan oleh warga. Tidak ada janur kuning yang melengkung, tidak ada tenda besar, bahkan tidak ada aroma masakan gulai yang biasanya menggugah selera di hari hajatan. Hanif muncul dengan kemeja putih polos yang sudah menguning di bagian kerah. Hasil pinjaman dari seorang kawan lama yang masih punya sedikit rasa kasihan. Meski pakaiannya sederhana, cara Hanif berjalan menuju gubuk Arini tetap memancarkan aura kejantanan yang tak tergoyahkan. Ia melangkah mantap di atas jalanan tanah yang becek, mengabaikan teriakan, "Pengantin gembel!" yang dilontarkan anak-anak nakal suruhan warga yang iri. Di dalam gubuk, Arini menunggu dengan kebaya usang milik mendiang ibunya. Wajahnya tidak dipoles riasan mahal, hanya bedak dingin tipis yang menutupi kecantikan alaminya. Namun, saat Hanif masuk, ia melihat Arini sebagai wanita paling mempesona yang pernah ada. Ketegangan di antara mereka terasa sangat elektrik. Sebuah gairah yang lahir dari penderitaan bersama, lebih intim daripada kemewahan manapun. Keheningan setelah kata sah tidak bertahan lama.
Suara tawa warga desa di luar gubuk tiba-tiba tercekik, digantikan oleh suara gemuruh mesin yang sangat asing bagi telinga penduduk desa. Tanah Sidomulyo yang becek seolah bergetar hebat. Dari kejauhan, iring-iringan mobil hitam mengkilap dengan logo emas yang elegan membelah kabut pagi. 1, 2, 3, 10 mobil SUV mewah senilai miliaran rupiah berhenti tepat di depan gubuk Rayot Arini. Warga desa yang tadi sibuk mengejek, kini kocar-kacir menepi ke pinggir jalan dengan wajah pucat pasi. Debu dan lumpur berterbangan saat mobil-mobil itu parkir dengan presisi militer. Siapa mereka? Pejabat dari Jakarta? Bisik Mak Jah, tubuhnya gemetar ketakutan. Pintu mobil paling depan terbuka. Keluar beberapa pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam yang sangat seksi dan rapi, mengenakan earpiece komunikator. Mereka tidak menoleh sedikit pun pada warga, melainkan langsung membentuk barisan barikade dari jalan menuju pintu gubuk. Gerakan mereka begitu sinkron dan penuh otoritas, menciptakan ketegangan yang membuat siapapun tidak berani bernapas keras. Hanif berdiri, melindungi Arini di belakang punggungnya. Ia mengira mereka adalah penagih utang atau orang-orang suruhan mandor pasar. "Siapa kalian? Apa urusan kalian di sini?" tanya Hanif dengan suara baritonnya yang menantang, meski ia hanya mengenakan kemeja murah. Keberanian Hanif saat itu justru terlihat sangat maskulin di mata Arini. Seorang pria tua dengan rambut beruban yang disisir rapi dan jas berbahan sutra mahal melangkah keluar dari mobil utama. Ia memegang sebuah koper kecil berlogo perak. Pria tua itu berjalan melewati kerumunan warga yang kini menunduk. Lalu ia berhenti tepat di depan pintu gubuk yang sudah miring. Bukannya marah atau mengusir, pria tua itu justru melepas kacamata hitamnya. Matanya berkaca-kaca saat menatap Arini. Di hadapan Hanif, penghulu, dan seluruh warga desa yang menonton dengan mulut ternganga, pria itu melakukan hal yang paling tak terduga. Ia membungkuk sangat dalam, hampir bersujud. "Nona muda, pencarian kami berakhir. Penyamaran Anda telah mencapai batas waktu yang ditentukan oleh Dewan Direksi." Suara pria itu berat dan penuh hormat. Hanif tertegun. Ia merasakan tangan Arini yang tadinya gemetar, kini menggenggam lengannya dengan sangat kuat dan mantap. Arini tidak lagi menunduk. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah pria tua itu dengan tatapan yang sangat cerdas, dingin, dan penuh kuasa. Sebuah tatapan yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang gadis desa biasa. "Anda terlambat 5 menit, Pak Proto," ucap Arini pendek. Suaranya tidak lagi sendu, melainkan tajam dan berwibawa. Warga desa saling pandang. "Nona muda, siapa yang dia maksud?" gumam mereka. Rahasia yang selama ini terkunci rapat di balik dinding kayu labuk itu kini mulai retak, siap meledak dan menghancurkan segala kesombongan penduduk Sidomulyo. Matahari pagi di Sidomulyo seolah berhenti bergerak. Waktu membeku saat suara Arini yang tegas membelah udara, menusuk telinga setiap warga yang hadir. Hanif yang masih bingung, merasakan genggaman tangan Arini di lengannya mengendur. Ia menoleh, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Arini, gadis yang selalu berjalan menyeret kaki pincangnya, perlahan melepaskan kain kumal yang membebat betisnya. Dengan gerakan yang anggun dan sama sekali tidak terlihat canggung, ia menarik kain itu hingga terlepas. Di bawahnya, terlihat sepasang kaki yang jenjang, mulus, dan sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada luka, hanya kulit putih bersih yang selama ini tertutup debu dan penyamaran. Warga desa terkesiap. Beberapa ibu-ibu menjerit kecil, yang lain jatuh terduduk saking terkejutnya. Mak Jah, si tukang gosip, bahkan sampai memegangi dadanya, seolah serangan jantung akan menjemputnya saat itu juga. Arini berdiri tegak, tinggi badannya semampai, proporsi tubuhnya ideal, dan aura kecantikannya yang selama ini tersembunyi di balik baju lusuh dan wajah kusam, kini terpancar begitu jelas. Pak Broto, pria tua berjas mewah itu, maju selangkah dan menyerahkan sebuah tablet kepada Arini. "Nona Kirana Arini Adiningrat. Seluruh direksi dan dewan komisaris menunggu perintah Anda." Kirana Arini Adiningrat. Nama itu bagai petir di siang bolong bagi Hanif dan seluruh desa. Adiningrat? Siapa yang tidak tahu keluarga Adiningrat? Pemilik konglomerasi bisnis terbesar di negara ini.
dengan aset yang bahkan bisa membeli seluruh desa Sidomulyo berkali-kali lipat. Arini mengambil tablet itu, matanya tajam dan berbinar. Terima kasih Pak Broto. Informasi terbaru mengenai konsolidasi saham di perusahaan properti X sudah saya terima. Pastikan laporan keuangannya bersih. Perintahnya tegas, suaranya mengalir seperti air es yang menusuk, membuat siapapun yang mendengarnya merasakan otoritas yang tak terbantahkan. Kemudian, Arini menoleh pada Hanif. Wajahnya yang kini tampak sangat dewasa dan cantik, menampilkan ekspresi penyesalan yang mendalam. "Maafkan aku, Mas Hanif," bisiknya. Suaranya kembali melembut, kontras dengan nada perintahnya barusan. "Aku tidak bermaksud menipumu. Aku hanya ingin mencari seorang pria yang mencintaiku apa adanya. Bukan karena harta atau fisik yang sempurna. Aku lelah dengan pria-pria yang mendekatiku hanya karena nama besar Adiningrat." Hanif hanya bisa berdiri mematung, mencoba mencerna semua kenyataan yang baru saja meledak di depan matanya. Gadis sampah yang ia nikahi itu ternyata adalah seorang ratu, pewaris takhta kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Semua pengorbanannya, semua hinaan yang ia terima, semua itu adalah bagian dari sebuah ujian rahasia yang maha dahsyat. Ujian yang Arini ciptakan untuk menemukan cinta sejati. Wajah Hanif bercampur aduk antara keterkejutan, kelegaan, dan sedikit rasa dikhianati. Namun, saat Arini mengulurkan tangannya yang bersih dan lembut, meminta maaf dengan tatapan penuh harap, Hanif tahu. Ujian ini, betapapun pahitnya, telah membuktikan satu hal. Cintanya pada Arini, Kirana Arini Adiningrat, adalah cinta yang sesungguhnya. Suasana di depan gubuk yang tadinya penuh tawa ejekan kini berubah mencekam, sedingin es. Arini melangkah maju. Setiap ketukan tumitnya di atas tanah yang becek seolah menjadi lonceng kematian bagi harga diri warga desa yang selama ini menghinanya. Ia menatap satu persatu wajah penduduk desa yang kini menunduk, tak berani menatap mata sang ratu yang baru saja bangkit dari debu. "Makjah." Suara Arini terdengar rendah, namun sangat tajam. "Masih ingat apa yang Anda katakan kemarin, bahwa suamiku adalah pria bodoh karena menikahi sampah seperti aku?" Makjah gemetar hebat, kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada pagar bambu yang sudah miring. Maafkan saya, Nona, saya tidak tahu." Arini beralih ke mandor basar yang dulu memecat Hanif dengan kasar. Pria itu kini berkeringat dingin, wajahnya sepucat kertas. "Dan Anda, Tuan Mandor, Anda bilang suamiku membawa sial? Mulai detik ini, pasar itu, seluruh tanah tempat Anda berdiri, dan distributor logistik yang menyuplai barang ke toko Anda adalah milik suamiku, Hanif." Hanif terperangah. Pak Broto melangkah maju dan menyerahkan sebuah map kulit hitam kepada Hanif. "Ini adalah akta kepemilikan saham mayoritas PT Adiningrat Logistik, Tuan Hanif. Nona Kirana telah memindahkannya atas nama Anda sebagai mahar balik pernikahan ini." Kejutan itu begitu seksi dan berkelas. Arini tidak membalas dendam dengan kekerasan, melainkan dengan menunjukkan jurang perbedaan kelas yang sangat jauh. Ia membalas setiap hinaan dengan kemuliaan, yang membuat para penghinanya merasa kecil dan hina. "Mulai hari ini," lanjut Arini sambil menggandeng lengan Hanif dengan mesra, menunjukkan pada dunia bahwa pria kulipanggul ini adalah pemilik hatinya. "Siapapun yang pernah menghina suamiku, jangan harap bisa bekerja atau mencari makan di bawah naungan perusahaan Adiningrat. Namun bagi kalian yang pernah memberikan setetes air saat kami haus, kemakmuran akan mengalir ke rumah kalian." Warga desa hanya bisa terpaku, menyesali setiap kata-kata berbisa yang pernah keluar dari mulut mereka. Mereka baru sadar bahwa pria yang mereka sebut bodoh itu kini adalah penguasa takdir ekonomi mereka. Hanif menatap Arini, melihat sisi lain dari istrinya yang begitu kuat, cerdas, dan penuh wibawa. Di balik kelembutannya, Arini adalah naga yang siap melindungi orang yang ia cintai. "Ayo Mas, kita tinggalkan tempat ini. Dunia kita yang sebenarnya sudah menunggu."
bisik Arini dengan tatapan yang membuat Hanif merasa seperti pria paling beruntung di alam semesta. Romantis, ramah, penuh perasaan, sangat menggoda. Gupuk Reyot itu kini menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah drama besar. Arini atau Kirana mengajak Hanif melangkah menuju mobil SUV paling mewah. Sebelum masuk, Hanif berhenti sejenak, menoleh ke arah gubuk yang selama ini ia perbaiki dengan keringatnya. Ia menyadari bahwa cinta tak butuh istana untuk tumbuh, tapi ketulusanlah yang akhirnya membangun istana itu sendiri. Mas, mulai hari ini tidak akan ada lagi beban di pundakmu, kecuali beban untuk mencintaiku selamanya, bisik Arini lembut saat mereka duduk di kursi kulit yang empuk dan harum aroma kemewahan. Kata-katanya begitu menggoda, sebuah janji yang lebih seksi daripada harta manapun. Iring-iringan mobil mewah itu mulai bergerak meninggalkan desa Sidomulyo, meninggalkan warga yang masih terpaku dalam penyesalan yang mendalam. Mereka menuju sebuah mansion megah di puncak bukit, sebuah bangunan yang selama ini dianggap warga sebagai istana terlarang karena penjagaannya yang ketat. Ternyata, itu adalah kediaman pribadi Kirana. Di sana, Hanif disambut sebagai raja. Ia bukan lagi kuli panggul yang dihina, melainkan direktur utama dari anak perusahaan Adiningrat yang bergerak di bidang kemanusiaan. Arini memenuhi janjinya. Mereka membangun rumah sakit gratis dan pusat rehabilitasi bagi penyandang difabel di seluruh negeri, sebagai bentuk syukur atas kaki layu yang mempertemukan mereka. Beberapa bulan berlalu, Arini kini benar-benar hamil. Kecantikannya semakin bersinar, dan Hanif tetap menjadi pria yang sama. Pria yang mencium kening istrinya setiap pagi, bukan karena ia kaya, tapi karena ia adalah wanita yang pernah ia lindungi di bawah atap bocor. Mereka membuktikan bahwa di dunia yang penuh kepalsuan ini, kejujuran adalah mata uang yang paling mahal. Kisah pria jujur dan gadis yang pura-pura cacat ini menjadi legenda di desa tersebut. Sebuah pengingat abadi bahwa takdir seringkali menyembunyikan hadiah terbesar di balik bungkusan yang paling kumal. Penutup. Luar biasa bukan? Sahabat setia, kisah Hanif dan Kirana mengajarkan kita bahwa derajat seseorang tidak ditentukan oleh seberapa tegak ia berjalan, tapi seberapa tegak ia berdiri di atas prinsip kejujuran. Harta bisa dicari, kecantikan bisa dipoles, tapi ketulusan hati adalah anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya. Terima kasih telah menyimak kisah ini dari bab 1 hingga akhir. Saya sangat menghargai dukungan Anda. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menjadi Hanif, apakah Anda akan memaafkan kebohongan Arini demi menguji cinta? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan asupan kisah inspiratif setiap harinya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya yang tak kalah menggetarkan jiwa.